urutnya pasti, dilarangnya pasti. Al-qat'iyyul wurud, urutnya pasti, tapi dzanniyul dilarang. Dzanniyul wurud, dzanniyul dilarang. Berbeda berarti. Namanya usul fikih, namanya. Bukan Pak Fikih loh. Kadang-kadang orang banyak rancu, apa kiai, Yusuf, kan? Kalau usul fikih, lah tuan jiran, bukan usul fikih itu qawaid fikih. Al-amr idza dhaqat tasak, itu bukan usul fikih, qawaid fikih. Beda. Kalau usul fikih bicaranya tadi itu kamar mutlaqah, ijtihad, majaz, hakiki, usul fikih. Kalau kaidah itu mengikat furu' yang berserakan. Itu namanya dijadikan ikatan satu kaidah, namanya qawaid fikih. Belakangan kalau seperti Imam Syafi'i, ya itu kaidah kaidah. Dan sudah paham Quran, harus paham hadis. Itu pun ada mutawatir, ada masyhur, ada aziz, ada ahad. Kenapa? Karena banyak sekali perintah Allah di Quran yang tidak tafsir. Maka fungsinya hanya sebagai mubayyin, mufassir. Contoh, aqimus shalah. Berkali-kali aqimus shalah. Berapa kali sholat sehari semalam? Namanya sholat itu apa? Di Quran tidak ada. Kalau pidato kemarin berpada Quran, dasmu. Kalau berquran saja, nggak tahu, kita nggak tahu sholat berapa kali namanya apa. Kalau itu berquran, kalau pidato itu semangat itu, itu kan bodohnya. Quran itu sangat global. Perintah sholat gak jelas, sholatnya berapa kali wajib sehari semalam? Gak ada. Namanya sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, gak ada di Quran. Adanya hadis. Wuridat alaikum khamsatun al-dhuhr, wal-'asr, wal-maghrib, wal-isya, wal-maghrib. Jadi kalau tidak mau pegang hadis, orang itu tidak akan ngerti berapa kali sholat sehari semalam dan namanya apa. Cukup. Pasal hadis satu semester, Kalau ada bahas ini Agil Munawar tentang hadis rinciannya, Jahur Ta'dil, ada kritik sanad, macam-macam aja, apa yang surah. Dan sudah paham bayan ilahi, bayan nabawi, belum cukup. Kata Syafi'i ini belum cukup, harus menggunakan bayan akli. Metode rasional, metode rasional, baik akli, akal kolektif memutuskan sesuatu namanya ijma. Ada dua, ijma qauli, ijma subuti. Ijma qauli, ya, ulama mengatakan saya setuju. Yang subuti diam berarti tandanya setuju. Contohnya apa? Hasil produk ijma ini. Arkanus sholati sab'ata asyar. Sholat ada 17, takbiratul ihram, artinya al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati bihi, ar-ruku' at-tuma'ninah 'ala al-jilad, dan seterusnya. Itu hasil konsensus para ulama. Itu hasil produk dari ijma. Tapi NU saking tawadunya orang NU gak mau ngomong ijma. Ngomongnya apa? Ijma. Ya, istihad jama'i, nanti hanya ada ijma jama'i, dan nggak mau bias, maunya ilham. Yang sama pada bahasa Indonesia tawaturnya itu. Munas di Lampung tahun 82, saya datang. Tidak mau mengatakan istihad, enggak. Istihad jama'i, rame-rame. Bukan mengatakan ijma, tidak. Dan satu lagi akli yang individual, yaitu bias. Bias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, iqna'i. Contoh. Nah, kenapa Imam Syafi'i hanya sampai kias? Imam Hanafi ada di samping 4. Sampai kias ada maslahah mursalah, ada istihsan. Imam Malik ada ra'yu ahli Madinah. Imam Hambali ada istishab. Kenapa Imam Syafi'i nggak pakai itu? Hanya sampai kias. Menurut Imam Syafi'i semuanya itu istihsan, masalah musalah, al-Ra'yul Madinah, istishab. Itu kias. Itu bayan akli, produk akal. Udah masuk kias saja. Cukup 4. Ya tidak ada macam. Contoh,
Kias burhani, kias fakta. Narkoba, ada muskir, narkoba, ada muskir. Fakta ini barang memabukkan, namanya mukadimah, sughra, premis, minor. Wa kullu muskir khamrun, setiap yang memabukkan pasti masuk golongan khamr. Namanya mukadimah, kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, namanya setiap khamr itu haram. Di Quran ada namanya qaul syarih, legal statement. Kesimpulannya bahada haram, maka ini barang haram. Namanya apa? Nanti jasa diqab positive conclusion. Jadi itu yang Syafi'i itu, garapan Syafi'i itu luar biasa loh. Kita yang Syafi'i nggak tahu Resa, tahunya Fatul oh Syafi'i Fatul Mu'in nggak pernah baca risalahnya atau Al-Quran, nggak pernah. Mending Fatul Mu'in apa? Kira kurang harga dimiannya kurang berarti. Kias Aulawi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tadi Burhani ya, sekarang Aulawi. Jangan mendekati zina, haram. Mendekati zina haram, jangan. Zinanya boleh. Zinanya kabil, aula, lebih aulawi namanya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, jangan bentak ayah ibu. Kalau mukul ya apalagi. Ya sih. Topik damas. Nah, empat inilah Quran, hadis sebagai nas muqaddas, ijma' ia sebagai kecerdasan hujjah aqliyah, maka itulah pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah. At-tamassuk ala zahir nusus dalalatun fid din. Itu Zainuddin Al-Qarafi. Berpegang pada zahirnya nas saja sesat. Contoh, Ikhwan punya pegangan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum kafirun. Barang siapa tidak menjaga hukum Allah kafir. Ali kafir. Karena Ali menerima perdamaian. Nah, itu berarti otak, hasil otak itu bukan hukum Allah. Kafir, bunuh Ali itu. Khawarij yang sangat tekstual. Kafirnya apa? Kafir akidah. Khulud finnar. Yang dia berkembang ajarin nanti yang kafir nikmah. Awalnya gitu, kafir. Dan semua turunannya, istrinya, anaknya kafir semua. Tamimi namanya. Dari suku Tamim, Bani Tamim, Tamimi dulu. Itu Al-Cekek, Al-Badui, termasuk Muhammad bin Abdul Wahab dari Bani Tamim. Yang Sayyidina Ali juga berbeda Mujam, Bani Tamim. Itu yang turun Quran, Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang Arab Badui itu sangat kafir dan sangat munafik. Wajaru Allah ya'lama hudud Allah, hudud ma'zal Rasul. Dan orang paling tidak ngerti batas-batas apa yang diberikan kepada Rasulullah dari Allah. Seperti orang Arab itu. Yang orang Arab sekarang mirip-mirip kan? Nah, jadi qiyas ini sangat penting sekali. Luar biasa, Syafi'i. Nah, dengan adanya metode namanya ijma' dan qiyas, melahirkan ilmu fikih. Dari Sabrina sampai Majmu', sampai Muhadzab, sampai Mahal 40 jilid. Karena gara-gara ijma' qiyas. Tanpa ijma' qiyas gak ada ilmu fikih. Fikih itu paham al-fiqh wal fahmu. Al-fiqh wal fahmu. Istihadiyah. Kemampuan ulama dimaksimalkan jadi ilmu fikih. Walhasil kita punya perangkat yang sangat sempurna dalam memahami agama kita, dan tidak hanya Quran, tidak hadis, tapi juga hujjah aqliyah. Silahkan Bapak tanya di gereja, ada nggak ente di sini metode seperti usul fikih lah, sepertilah usul fikih namanya. Dengan memahami nas Bible, ada yang umum, ada yang usul, ada yang ukama. Tanya ada nggak? Nggak ada. Hanya di Islam. Kata Syekh Abdul Razik, Ali Abdul Razik, Syaul Azhar dulu mengatakan filsafat saya usul fikih ini, bukan mesin itu, bukan mesin itu terjemahan Yunani itu. Aristoteles yang asli filsafat dari Islam usul fikih ini, dari usul hadis,
kreativitas ulama Islam asli murni. Kalau ilmu kalam atau filsafat Avicenna itu masih ya terjemahan Yunani dan disempurnakan. Ada di Avicenna juga ada besar. Tapi pada dasarnya bukan murni dari pemikiran ulama Islam. Dan jadi kalau ada orang tidak mau ikut Imam Syafi'i, contohnya Syafi'i lah, yang lainnya, maka dia tidak akan mengerti syarat Islam dengan benar. Kalau ada orang ditanyai sholat ente bagus sekali, belajar dari mana? Oh, saya langsung dari Quran hadis, wallahi bohong. Itu pasti belajar dari gurunya, kiainya atau imam sholat di belakang di samping rumah atau ayah ibunya. Nanti dari kiainya pasti belajarnya kan, gurunya juga dari kiainya. Untuk pada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya antara Imam Malik. Imam Malik gurunya namanya Imam Rabi'ah. Rabi'ah gurunya namanya Imam Kharijah. Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran, ketua Tabil Wahid Zaid bin Thabit. Walhasil kita yakin kita yang paling benar dalam beragama ini. Yakin tidak? Yakin. Tapi harus bisa alasan. Asy'ari, harka ilmiah. Asy'ari. Tanya. Imam Asy'ari 40 tahun jadi aktivis Mu'tazilah karena dia dibimbing oleh ayah tirinya, salah seorang tokoh tadi namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Al-Jubai murid pamannya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim muridnya Abu Huzail Al-Alaf. Al-Alaf muridnya Ibrahim An-Nazam gurunya Amr bin Ubaid. Al-Ubaid gurunya Wasil bin Atham. Nah ini Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah. 40 tahun dia sadar, ya pernah ya? Dia sadar. Iya ya. Ini kita kalau dibiarkan kita bisa jil nih. Jadi jil nih. Kalau udah menyampaikan Quran tahu harus masuk akal. Gak bisa kalau gak masuk akal. Hadis yang sahih hanya 16. Hadis yang sahih hanya 16. Lainnya gak sahih. Jadi pakai akal lebih penting, utamakan. Akhirnya Imam Asy'ari konon ceritanya mimpi jumpa Rasulullah. Kata Rasulullah, keluar dari madhabmu, diri ke madhabmu sendiri. Dia pagi-pagi pidato di Masjid Basrah. Wahai Bapak Ibu sekalian, siapa yang sudah tahu saya sudah tahu lah. Saya sudah tahu semua saya siapa. Saya 40 tahun Mu'tazilah, tapi hari ini saya nyatakan keluar dari Mu'tazilah. Kita akan gabung dengan Nasirus Sunnah, memperjuangkan sunnah Rasulullah SAW. Jangan pakai akal, jangan mengutamakan akal, tapi mempertahankan sunnah Rasulullah. Maka disebut Ahlus Sunnah. Belum jamaah belum jamaah berbeda. Nanti jamaah belakang, Imam Sanusi. Ada kata dua jamaah, Imam Sanusi nanti. Pertama kali harus sunnah dulu, Imam Asy'ari. Apa ini? Imam Asy'ari sangat sayang pada orang awam. Kita awam, terus saya juga. Beliau menggagas sifat Allah ada 20 yang wajib, yang mustahil 20. Kalau nggak ada sama sekali, kita nggak ngerti sifat Allah. Sedangkan ada zat tanpa sifat, kita nggak bisa bayangkan. Ada zat tanpa sifat, bisa bayangkan nggak? Minimal kita bisa bayangkan, oh udroh, oh irodah, oh sama nggak mendengar, oh basar nggak melihat. Bisa bayangkan Allah itu sifatnya. Kalau Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd, mau Asy'ari mau bukan, orang pintar sih. Orang pintar nggak usah diurusin. Kita ini. Kalau tambah Asy'ari, kita nggak tahu sifatnya Allah dan nggak akan mengenal Allah. Kalau Ibnu Sina terserah orang pintar sih, orang awam. Kita ini orang awam ini, terus saya juga. Maka Imam Asy'ari menetapkan dengan dalil, waktu itu dia juga berani. Allah punya sifat ada 20 yang wajib. Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya sifat. Kalau Allah punya sifat, pertanyaannya sifat itu qadim apa hadis, baru apa azali. Kalau hadis nggak mungkin, datang qadim sifatnya hadis mustahil. Kalau sifat itu qadim sama zatnya, berarti yang qadim 8, satu zatnya, yang 7 apa? Sifat ma'ani. Udroh qadim, irodah qadim, sama qadim, basar qadim,
Kalam qadim, ilmu qadim, hayah qadim. Berarti ada qadim ada 8. Orang Kristen mengatakan 3 qadim saja kafir. Kemudian ente 8, oh banyak kafir malah. Kata Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan Allah alimun bi'ilmin huwa dzatun. Allah dengan sendirinya alim sudah, gak usah ada sifat ilmu. Allah qadir qudratin hiya dzatun. Allah sami'un bisam'in huwa dzatun. Allah mendengar, zatnya tidak ada sifat sama, tidak ada sifat basar. Kalau Asy'ari, Allah alimun bi'ilmin. Ilmu itu adalah sifatun qadimatun zaidatun 'ala dzat. Laysat hiya dzat wa laysa hiya ghairuha. Dengar. Allah alimun bi'ilmin. Allah itu mengetahui dengan sifat ilmu. Sifatnya apa? Sifatun qadimatun azali. Zaidatun plus dzat, artinya sifat bukan dzat, plus dzat, zaidatun 'ala dzat. Laisa hiya dzat, sifat ilmu itu bukan dzat. Kata siapa? Mu'tazilah. Wa laisa hiya dzat, tapi juga dia bukan selain dzat. Harus dengar itu. Bukan dzat dan bukan selain dzat. Yang pertama bukan dzat, mengkantar Mu'tazilah. Yang kedua bukan selain dzat, mengkantar Kristen. Orang Kristen Allah punya sifat kalam ini misah, mental, jadi sosok Yesus. Nah, sifat kalamnya Allah gak akan pisah dengan zatnya, gak akan mental, gak akan apa? Gak akan berpisah dengan zatnya. Orang Kristen itu Yesus itu kalam Allah, mental jadi sosok, terjun ke bumi, menebus dosa warisan, kan itu disalib dosa warisan. Kalau Asy'ari, sifat itu bukan zat, artinya tidak seperti Mu'tazilah. Bukan selain zat, artinya tidak bisa pisah dengan zatnya. Perdebatan Asy'ari. Yang paling hebat Asy'ari menetapkan sifat wujud nomor 1. Padahal di Quran boten wonten ada Quran innallaha wujud, ada enggak? Sami'un Basir ada, Hayyul Qayyum ada, Alimun ada. Semua ada.